Halo guys, kembali lagi sama Mimin di channel Alur Cerita. Apa kabar nih kalian semua? Mimin doakan semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Mimin bakal nerusin nih cerita apa saja yang ada di episode-episode yang sebelumnya. Jadi stay tune terus. Oke guys, kita lanjut nih ke episode yang sebelumnya ya. Akhirnya Nin menceritakan semuanya ke Gia. Kenapa Gia dibenci sama semua warga desa? Jadi pada saat ibu Gia hamil, ibu Gia terjatuh saat gerhana bulan merah dan bertepatan di mana ibunya melahirkan Gia. Tapi ibunya Gia tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia di waktu yang bersamaan. Abah Gia sangat terpukul melihat kematian istrinya. Saat keluarga Gia masih kaget sama kematian ibunya, terjadi musibah yang sangat besar, yaitu banjir bandang. Setelah 1 tahun ditinggal sama ibunya Gia, Abah Gia langsung menikah lagi dengan Asti. Asti sayang banget sama Gia. Saat Asti hamil dan menolong Gia hampir tertabrak sama mobil, gak lama Asti melahirkan dan Asti langsung meninggal setelah melahirkan Jaka. Dari situ Abah Gia langsung benci sama Gia. Bahkan Abah Gia juga sendiri menuduh Gia anaknya sebagai penyebab kematian kedua istrinya. Warga pun ikut percaya sama omongan abahnya. Jadi semua warga gak mau deket-deket sama Gia karena pembawa sial. Nin menceritakan semuanya penyebab kenapa Gia dibenci. Nin cuma bisa menasehatin Gia supaya tidak menyalahkan dirinya sendiri dan tetap semangat. Nin sangat sayang banget sama Gia. Tiba-tiba ada kepala desa datang ke rumah Gia bersama keluarga Asep yang tenggelam di sungai. Tidak terima anaknya tenggelam gara-gara Gia menyuruh anaknya. Abahnya Gia malah akan menghukum Gia lagi. Langsunglah ditampar Gia ini. Nin langsung marahin Abah dan meluk Gia. Abah Gia ngusir Gia dari desa, tapi Pak Kades gak tega melihat Gia yang selalu disalah-salahin terus karena kasihan. Hamiza datang ke rumah sakit buat melihat keadaan Aslam. Hamiza akan menikahkan Aslam dengan gadis yang bisa Hamiza kendalikan. Gadis itu gadis kampung yang bodoh dan sangat memalukan. Ternyata penyebab Aslam terjatuh itu gara-gara disuruh sama Rahman ke penjaga properti itu saat di pernikahan, yang harusnya talinya Rati yang terputus malah punya Aslam. Aslam sama sekali gak percaya sama kata-kata kutukan mata jahat, dan itu gak ada di Indonesia. Aslam berpikiran setelah menikah dengan Rati, semua akan baik-baik saja, dan Aslam ingin mencoba untuk keluar rumah. Hamiza ingin setelah ini Aslam benar-benar sadar kalau dia memang mempunyai kutukan mata jahat, dan percaya sama kata-kata orang yang sudah ngasih tahu Aslam kalau kutukan mata jahat itu ada. Saat Gia selesai sholat, mendengar percakapan Abah dan Nin. Abah akan menikahkan Gia dengan laki-laki tua yang lebih tua dari abahnya. Nin marah besar ke Abah sampai menampar Abah karena Abah sudah keterlaluan dengan bilang harusnya bersyukur ada yang mau sama Gia. Anak pembawa sial itu, binatang aja ogah. Nin menegaskan kalau Ujang itu bapaknya Gia, bapak kandungnya Gia. Tapi Ujang gak mau mengakui itu. Ujang malah ingin tetap menikahkan Gia dengan laki-laki tua supaya Ujang gak disebut sebagai bapaknya anak pembawa sial itu. Tiba-tiba Gia keluar kamar, selesai sholat dan bilang bersedia akan menikah dengan laki-laki pilihan Abah. Tapi Nin sangat tidak setuju. Gia gak mau membebankan Nin dan abahnya. Gia ingin keluarganya bebas tanpa adanya malapetaka dari Gia. Dan Gia harus patuh sama Abah karena Abah itu bapak kandung dia sendiri. Aslam ini sudah membaik dan sudah boleh pulang. Didatengin sama Rati. Rati menangis karena mendengar Aslam bilang setelah pulang dari rumah sakit, mereka akan menikah. Tapi Rati sudah tahu keadaannya seperti apa yang sebenarnya. Rati menangis dan langsung keluar. Aslam bingung melihat Rati tiba-tiba menangis.
Gia akhirnya dinikahkan dengan laki-laki tua itu. Tapi ditunggu-tunggu laki-laki tua itu tidak datang sama sekali. Diteleponlah sama abahnya Gia. Anak laki-laki itu mengangkat teleponnya abah, ngasih tahu ternyata laki-laki tua itu meninggal dunia karena ditabrak sama bus. Ujang abahnya Gia langsung nyamperin Gia. Mau siapa lagi yang mau kamu bunuh? Nin pun akhirnya membela Gia, kesal sama perlakuan Ujang anaknya sendiri. Gia akhirnya dibawa sama abahnya keluar dari rumah karena Gia adalah penyihir licik pembawa sial. Nin sedih dan berteriak, "Jangan tinggalkan Nin, Gia." Abah sudah tidak sudi menjadi abahnya Gia. Gia sudah tidak pantas ada di desa ini. Adiknya juga malah ikut-ikutan ngacem Gia dan mencekik Gia supaya tidak balik lagi ke desa itu. Tiba-tiba ada petir yang nyamber Jaka. Jaka langsung dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Nin nyamperin Jaka dan Ujang. Melihat Jaka yang kesambar petir itu gara-gara dia sudah jolim ke Gia. Tapi Ujang gak terima. Nin masih terus belain Gia. Jaka kayak gini itu gara-gara Gia, kata Ujang. Nin nanya keadaan Gia ada di mana. Ujang malah bilang kalau Gia itu mati. Nin langsung datang ke rumah Pak Kades menanyakan Gia di mana. Pak Kades itu sama sekali nggak lihat Gia dari siang. Nin langsung ngumumin pakai toa ke seluruh warga kalau Gia sudah diusir dari desa itu. Dan silakanlah untuk warga desa berbahagia. Nin pun sambil menangis dan kesal. Aslam disuruh papanya untuk datang ke panti di Garut untuk membuat acara syukuran kesembuhan Aslam. Tiba-tiba ada Gia. Saat pembagian makanan, Gia diminta untuk mendoakan Aslam oleh ibunya Aslam. Saat pergi dari tempat pembagian makanan, Gia bertabrakan sama Aslam. Aslam selesai sholat, Gia mau berangkat lagi dari pesantren itu dan melihat sepatu Aslam ada kalajengkingnya. Tiba-tiba Aslam keluar masjid. Apa yang akan terjadi dengan Aslam dan Gia? Nah, makanya guys, makin penasaran kan sama selanjutnya? Makanya pantengin terus channel ini karena Mimin akan terus menceritakan episode-episode yang selanjutnya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.